Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Pada pagi hari ini, alhamdulillah kita bertemu kembali pada pelajaran Al-Quran Hadis, yaitu kita akan membahas materi tentang surah Al-Alaq. Sebelum kita belajar lebih lanjut, marilah kita membaca doa bersama dulu. Ada-kan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sekarang untuk selanjutnya, marilah kita tonton video berikut ini. Surah Al-Alaq adalah wahyu yang pertama. Nah, sekarang kita mulai dengan membaca surat Al-Alaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, ulangi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ya, Ibu semuanya, itu surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq adalah surat yang pertama turun. Siapa yang tahu? Iya, Al-Alaq turun. Ayat yang pertama turun. Itu wahyu yang pertama di Gua Hira. Kecepatan pada tanggal? Iya, 17 Ramadan. Coba anak ibu semuanya, coba diulang-ulang sampai 5 ayat. Kemudian setelah hafal 5 ayat, boleh ditambah 5 ayat lagi. Begitu cara menghafal dengan baik, supaya kita tidak lupa-lupa. Ya, kita ulangi membacanya. Kita mulai. Coba anak ibu dengar, perhatikan dengan baik, mendengar baik-baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam.
Allamal insana ma lam ya'lam. Itu ayat 1 sampai 5. Kemudian lagi kita lanjutkan pada ayat 6 sampai 10. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla innal insana layatgha. Ulangi. Kalla innal insana layatgha. Ar-ra'ahu istaghna. Ulangi. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ulangi. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha. Ulangi. Ara'aita alladhi yanha. Abdan idza shalla. Ulangi. Abdan idza shalla. Nah, itu dari ayat 6 sampai 10. Coba diulang-ulang, berulang-ulang membacanya sampai hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita in kana 'alal huda. Kita ulang. Ara'aita in kana 'alal huda. Ayat 12. Au amara bittaqwa. Ulangi. Au amara bittaqwa. Ayat 13. Ara'aita in kallaba wa tawalla. Ulangi. Ara'aita in kallaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Ulangi. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Ayat 16. Nasiyatin kadhibatin khafi'ah. Ulangi. Nasiyatin kadhibatin khafi'ah. Ulangi. Nasiyatin kadhibatin khafi'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sadaqallahul azim. Itu surat Al-Adiyat. Itu surat Al-Alaq. Ya. Kemudian setelah kita membaca, nah sekarang kita perhatikan arti mufradat surat Al-Alaq. Arti mufradat surat Al-Alaq.
Iqra artinya bacalah. Bismi dengan menyebut alladzi yang khalaqa menciptakan al-insan manusia min dari al-akram mulia, allama mengajar, bil qalam dengan pena, salat in kana jika itu benar, ala di atas, al-huda petunjuk, atau amara dia menyuruh, bittaqwa bertakwa, kadzaba mendustakan, tawalla berpaling. Kalla sekali-kali tidak, la yatgha melampaui batas, ar-ruj'a tempat kembali, ara'aita bagaimana, yanha melarang, abdan seorang hamba, idza apabila, yara melihat, nadiyahu golongannya, zabaniyah malaikat zabaniyah, la jangan atau tidak, tuti'ahu kamu patuh kepadanya, wasjud dan sujudlah, waqtarib serta dekatlah. Itulah anak semua arti mufradat dari surat Al-Alaq. Kemudian setelah anak-anak ibu mengartikan arti surat Al-Alaq mufradatnya, sekarang coba anak ibu perhatikan terjemahan surat Al-Alaq. Setelah kamu perhatikan dengan baik, coba kamu baca dan kamu ulang-ulang menerjemahkan terjemahan surat Al-Alaq. Kemudian setelah anak ibu perhatikan, setelah mengulang-ulang terjemahan surat Al-Alaq, maka anak ibu perhatikan kandungan. Coba anak ibu dengar baik-baik. Memahami isi kandungan surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq berisi tentang peringatan kepada Abu Jahal yang pernah melarang Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan sholat. Bahkan Abu Jahal mengancam untuk menginjak leher dan membenamkan wajah Nabi Muhammad SAW ke tanah apabila dia mendapat Rasulullah SAW sedang sholat. Namun kenyataannya, setelah Abu Jahal melihat Nabi Muhammad SAW sedang sholat, dia mundur. Tidak bisa mendekati Rasulullah SAW. Apalagi sampai menginjak leher dan membenamkan wajahnya. Karena dia merasa ada parit dari api yang menakutkan dan bersayap-sayap. Banyak ibu tahu apa itu parit? Parit itu atau istilah kita sekarang parit itu ada bandar itu.
itu ada bandar itu yang parit dari api yang menakutkan yang dekat saya. Itu yang dilihat oleh Abu Jahal. Jadi manusia seringkali melupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia merasa dirinya kaya dan berkecukupan, bahkan ia menjadi takabur dan menganggap orang lain itu remeh karena merasa orang lain tidak ada mampu menandinginya. Allah SWT pasti akan mengazab orang-orang yang merintangi orang lain untuk berbuat baik dan beribadah di akhirat kelak. Jadi Allah akan mengazab orang-orang yang merintangi orang lain yang untuk berbuat baik dan untuk beribadah di akhirat kelak. Jadi hal ini seperti Abu Jahal yang diancam oleh Allah SWT karena selalu merintangi Nabi Muhammad SAW yang hendak melaksanakan salat. Jadi pada ayat terakhir berisi larangan untuk mengikuti perilaku orang jahat dan berisi perintah untuk mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak ibu tahu, surat Al-Alaq adalah surat yang ke-96, yaitu setelah surat At-Tin dan sebelum surah Al-Qadar, yang di dalamnya terdapat wahyu yang pertama kali turun, yaitu ayat 1 sampai 5. Ayat ini turun bertepatan dengan malam 17 Ramadan. Oleh karena itu, kita peringati sebagai nuzul Al-Quran. Semua ayatnya turun di Mekah. Maka disebut surat ini surat Makkiyah. Dinamakan Al-Alaq karena diambil dari ayat kedua, atau Al-Alaq artinya segumpal darah. Dalam ayat 1 sampai 5, kita diperintahkan untuk membaca. Hal ini kita dituntut untuk mempelajari ilmu pengetahuan, baik ilmu umum maupun ilmu agama. Apalagi saat ini perkembangan teknologi yang begitu pesat, maka kita sebagai seorang muslim harus mampu menguasai teknologi ya. Kita ulangi. Apalagi saat ini perkembangan teknologi yang begitu pesat, maka kita sebagai seorang muslim harus mampu menguasai teknologi. Kita jangan merasa puas terhadap ilmu pengetahuan yang telah kita peroleh. Karena ilmu pengetahuan itu sangat luas. Kita dituntut untuk mencari dan menguasainya. Di samping itu, dengan menguasai ilmu pengetahuan, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan semakin tebal sehingga kita akan mengenal hakikat penciptaan manusia. Ibu ulangi penjelasannya. Di samping itu, dengan menguasai ilmu pengetahuan, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan semakin tebal sehingga kita akan mengenal hakikat penciptaan manusia. Itulah anak-anak ibu kandungan surat Al-Alaq. Namun setelah kita mengetahui memahami kandungannya, dapat kita ambil kesimpulan bahwa surat Al-Alaq diambil dari nama surat Al-Alaq diambil dari ayat yang kedua yang artinya segumpal darah. Ayat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq. Yaitu ayat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Malam turunnya Al-Quran disebut nuzul Quran. Kita diperintahkan untuk mengenal Allah
melalui membaca. Manusia diciptakan Allah dari segumpal darah. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada malam Ramadan, 17 Ramadan, tahun 40 Miladiah. Ini merupakan bukti pengukuhan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul Allah ketika beliau sedang berkhilafat di jiwa akhirat. Anak-anakku sekalian, demikianlah materi pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk terus membaca dan menghafal surah Al-Alaq dengan benar. Mari kita tutup pelajaran pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.